Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini, kalau tadi MC salah nyebut sharing night karena memang serasa malam gitu. Walaupun belum masuk waktu malam, tapi kita hadirkan suasana malam minggu yang seperti biasa di luar bulan Ramadan ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang Allah muliakan, mungkin untuk hari ini kita ada di nuansa yang agak berbeda, karena memang ngaji jam segini itu agak-agak sebetulnya bertentangan atau sulit ya, bukan bertentangan ya, agak bertabrakan, terutama untuk para akhwat di sini yang ada di rumah. Makanya gambar posternya menarik gitu. Jadi Ustadz disimpan deket talenan gitu. Ya, bahkan hati-hati apalagi disandarkan HP-nya deket kompor gas, hati-hati, ini berbahaya. Atau disimpan deket coet gitu. Kenapa? Saking ingin kajiannya. Inilah yang istilah dalam bahasa fikihnya, ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, tentunya tidak ditinggalkan seluruhnya. Kalau memang hari ini masjid-masjid masih lock ya, masih ditutup kajian-kajian secara on air lah istilahnya. Secara langsung kita hadir di tempat-tempat kajian. Mungkin ada beberapa kajian yang memang dihentikan sama sekali karena memang tidak ada perangkat untuk melakukan hal yang semacam ini. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya SIP Media ini menjadi satu solusi lah. Jadi dulu kalau ngaji di sharing night mungkin nggak bisa bari nyiksikan, bari nyantai gitu, bari ngarendo. Sekarang itu top banget. Ngaji bisa sambil duduk-duduk, bisa sambil nyiksikan, bisa sambil kurang Sunda ngadapang. Tapi oke lah, tadi saya sampaikan sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan sesuatu yang nggak bisa dikerjakan seluruhnya, nggak ditinggalkan seluruhnya. Atau ada bahasa tidak ada akar rampun jabi lah istilahnya. Jadi manfaatkan saja setiap momen. Jangan sampai pandemi corona ini mengikis habis kesempatan kita untuk beramal soleh dan meningkatkan keilmuan kita. Jadi selain kita berpikir meningkatkan imun setiap hari, juga tetap jangan lupa kuat imun tapi lemah iman bahaya. Makanya kuat imun, kuat iman itu jadi luar biasa. Walaupun Ramadan di tengah pandemi tetap ada secercah pahala. Ada janji pahala Allah yang tak akan pernah berkurang. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman yang Allah muliakan, kita manfaatkan ngabuburit hari ini dengan kita coba membahas ada satu kitab, ini cuma satu jilid ya. Judulnya Wasoya Rasul, kumpulan wasiat-wasiat Rasulullah. Nah, saya tertarik ada satu wasiat Rasulullah kepada seseorang. Jadi kalau dulu tuh udah biasa ada seseorang tuh kalau ada kebutuhan datang pada Rasul. Kebutuhan apa saja gitu. Ada yang memang mohon maaf misalkan dia ada yang kurang secara ekonomi, butuh makan, datang pada Rasul. Ada yang punya tunggangan tapi tidak mogok, tidak mau jalan, datang pada Rasul gitu. Ketika Rasul bisa kasih solusi, Rasul beri. Nah, tentunya apalagi memang tugas Rasulullah SAW adalah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan wahyu dari Allah, untuk menyampaikan nasihat. Maka ketika ada seorang laki-laki, dia datang pada Rasulullah SAW, dia meminta kepada Rasulullah satu nasihat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini bisyai'in yanfa'unillahu bihi. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Yang wasiat ini Allah bisa mendatangkan manfaat kepadaku. Jadi dia meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah memberi satu nasihat yang dengan nasihat ini Allah akan memberikan manfaat kepadanya. Rasul tidak termasuk orang yang pelit untuk nasihat. Jadi Rasul termasuk orang yang tidak susah untuk ditemui untuk dimintai nasihat. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi kita. Mungkin ada yang orang datang kepada kita karena mengakui kesenioran kita segi umur. Atau ada yang datang kepada kita karena mungkin mengakui kita karena kita lebih dari ilmunya.
atau datang kepada kita karena diakui mungkin lebih pengalamannya. Walaupun dari sisi umur kita nggak lebih tua dari dia, tapi pengalaman lebih. Makanya bagi kita ada pelajaran dari Rasulullah. Bila ada seseorang datang meminta nasihat kepada kita dan kita memang diberi kelebihan oleh Allah untuk memberikan nasihat, maka kita mengikuti Rasulullah. Rasul nggak pernah pelit untuk memberikan nasihat. Jadi ini juga mohon juga mungkin nanti kepada para ustadz, mungkin kepada orang-orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah. Ini mudah-mudahan juga nggak sulit ketika ada umat mau bertanya. Ada umat mau mau konsultasi. Nah, makanya kita mengikuti Rasulullah. Rasul nggak sulit untuk ditemui, nggak sulit untuk dimintai nasihat. Qala Rasulullah kemudian beliau bersabda, kan tadi minta nasihat yang memberi manfaat atau yang mendatangkan manfaat baginya. Poin pertama Rasul sampaikan, aksir dzikrol mauti yusallika anid dunya. Perbanyak engkau mengingat kematian, itu akan menghiburmu dari urusan dunia ini. Unik bahasa Rasul itu, aksir dzikrol maut, perbanyak mengingat kematian akan menghiburmu dari urusan dunia ini. Karena kadang mohon maaf kita kecewa ketika kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi ternyata rizki yang Allah berikan kok segitu-gitu aja. Padahal orang sudah bekerja dari pagi sampai malam, misalkan sampai sore, bahkan sampai malam, tapi kok gitu-gitu aja hidup saya, kok miskin-miskin saja. Padahal ingat, Allah itu yang yabsutur rizqo lima yasa. Allah yang membentangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah juga yang mempersempit rizki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya miskin, kaya Allah yang membagikan. Yang menjadi ibadah bukan kaya atau miskinnya. Maka tanda sukses seseorang urusan dunia bukan karena sebanyak apa harta yang dia miliki. Tetapi apakah dia meraih harta dengan cara apa? Nah, makanya unik kalimatnya. Perbanyak ingat kematian akan menghiburmu dari urusan dunia. Kenapa? Miskin, kaya, Allah yang sudah menentukan jatahnya masing-masing. Maka ketika ada kalimat ingatlah, perbanyaklah ingat kematian. Karena ada hadis yang lain, perbanyaklah engkau mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan. Artinya kita diingatkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya bahwa ketika engkau menjadi orang miskin, jangan pernah kecewa dengan putusan Allah. Kenapa? Karena hidup dunia ini gak sebentar. Besok lusa kamu akan mati. Semenderita-menderitanya dunia itu tidak lama. Ketika engkau menjadi seorang yang diberi oleh Allah kelebihan rizki, menjadi orang yang kaya, kamu jangan sombong. Besok lusa kamu akan mati dan kekayaanmu itu tidak akan pernah dibawa mati. Bila engkau menjadi sosok yang tidak dikenal, kalau sekarang nggak viral, nggak ada follower gitu, karena memang IG, Facebook pun nggak ada. Jadi orang yang antah berantah lah nggak dikenal banyak orang. Ingat, engkau tidak dikenal, tapi Allah mengenalmu, malaikat mengenalmu. Besok lusa engkau akan dicabut oleh Allah. Kalaupun engkau menjadi orang yang tenar, banyak orang yang kenal, followernya banyak jutaan, penggemarnya banyak. Ingat, itu nggak akan lama. Besok lusa Allah pasti menjemput. Makanya unik, nggak tahu ada apa gitu di poster, kok posternya gambarnya Kang Mas Didi Kempot gitu. Ya mungkin seolah-olah mengingatkan gitu. Kalau saya penggemar beliau sejak lama gitulah. Dari zaman Sewu Kuto, Stasiun Balapan dan yang lainnya. Itu sudah kenal banget dengan karya-karya beliau sebelum beliau viral gitu sekarang. Ternyata kepopuleran beliau, sehingga ada Sobat Ambyar gitu. Ada kepopuleran beliau dikenal banyak orang, mungkin followernya banyak, nggak menghalangi malaikat maut untuk mencabut. Oh ini mau populer, sehingga malaikat maut akan menunda karena sedang populer. Enggak. Bahkan mungkin sekarang itu dahsyat banget ya. Allah memberikan peringatan, kalau bab corona kita nggak akan bahas dulu. Tetapi dari beberapa bulan yang lalu saya pernah bahas di Sharing Night dulu ketika wafatnya yang pertama Ashraf Sinclair. Kemudian kemarin-kemarin 2 artis
papan atas yang pertama Grand Bradley, di usia juga hampir mirip juga kepala 4. Ashraf Sinclair di kepala 4 juga, Grand Bradley di kepala 4. Kemudian ada basisnya Dewa di sejak album pertama. Dari album yang dulu Kangen sampai Format Masa Depan, saya terakhir Bintang 5 yang populer dengan Ari Lasso. Kemudian ketika Once juga masih main di Bintang 5, Pandawa 5. Pokoknya top banget, usia 8 atau 10 album dengan beliau gitu. Kan sekarang kemarin beberapa hari yang lalu beliau pun meninggal. Lalu yang terbaru, apalagi ini mengagetkan, karena ada orang-orang yang sehari sebelumnya masih berkomunikasi dan beliau nggak apa-apa. Tapi kemudian beliau meninggal. Tapi mungkin bagi teman-teman ada satu pelajaran ya dari beberapa artis, walaupun ini artis yang meninggal, tapi ada secuplik kisah yang baik dari mereka yang bisa dikenang. Ashraf Sinclair dari kedermawanan termasuk beliau. Beliau baru saja membuat satu konser amal yang sampai menghasilkan 7,5 miliar. Terlebih kontroversi konser amalnya dengan itu, tapi saya ambil dari sisi baiknya. Beliau termasuk orang baik yang mungkin berjuang di dunianya. Tapi kita ambil pelajaran bahwa kepopuleran seseorang tidak akan pernah menghalangi kematian. Maka Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid, Alam yakni lilladzina amanu ang takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya bagimu? Belum saatnya bagimu untuk segera tunduk khusyuk mengingat kepada Allah dan terhadap apa yang sudah Allah turunkan, kebenaran yang Allah turunkan. Jadi belum tibakah saatnya kepada kamu untuk menghusukkan diri mengingat Allah dan apa yang sudah Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan sampai kamu seperti ahli kitab sebelum kamu, fatala alaihimul amadu. Ketika Allah beri mereka usia yang panjang, faqasat qulubum, hati mereka makin keras, wa kasirum minhum fasikun. Bahkan kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kematian seseorang itu merupakan tanda dari Allah bahwa ternyata hidup itu tuh sebentar. Jadi tadi ketika orang miskin jangan kecewa dengan apa yang dia rasakan. Kenapa? Kemiskinan gak lama. Kaya jangan membuat dia sombong, karena kekayaan tuh nggak membuat dia kekal. Kepopuleran jangan membuat dia merasa bangga diri, karena nggak lama juga. Kalaupun nggak populer sama, termasuk mungkin Ustadz, saya mah wajah itu nilai cuma 4,5. Apa saya laku, apa tidak? Tenang, hidup masa kedeng, buat isu kalau cageto maut. Kumaha mun teu laku, tenang, buat ting kema menang bidadari. Nu paling rugi keur goreng patut teu menang bidadari, eta nu rugi. Makanya bagi sekarang jomblo sudah usia 35, 40 kok nggak dapat jodoh, tenang, nggak lama hidup dunia itu. Jangan pernah kecewa dengan putusan Allah setelah kita ikhtiar yang terbaik. Kenapa? Allah sudah menyiapkan yang terbaik bila kita ada track yang baik. Makanya Nabi mengingatkan, ingat, perbanyak engkau mengingat kematian. Itu akan memutus rasa penasaranmu, rasa kecintaanmu terhadap dunia. Karena kalau orang terlampau cinta dunia, pikirannya 3. 1, bagaimana meraih dunia ini. Kadang tidak memperhatikan halal atau haram. 2, bagaimana senantiasa menambah apa yang sudah dia dapat. Karena hidup itu, dunia itu nggak pernah membuat orang puas. Sudah punya motor 1 yang begini, pengen ganti yang lebih baik. Sudah punya mobil yang seperti ini, pengen yang lebih baik. Sudah punya yang lebih baik, kalau 1 kayaknya nggak enak, tambah 2 lagi. Sama gitu. Kalau kita ngukur nafsu, punya istri pun nggak pernah puas. Punya istri udah cantik kata orang, asa kurang tambahan deh. Terus akan terus seperti itu. Jadi 1, kalau pikiran dunia, dia akan mencari cara bagaimana dunia ini dia raih. Dengan cara apapun. 2, bagaimana dia terus menambah. 3, nah ini dia bagaimana cara mempertahankan apa yang sudah dia peroleh. Jadi bagaimana meraih, mempertahankan, dan terus menambah. Konsep hidupnya begitu. Padahal mohon maaf, bertambahnya waktu, bertambahnya umur, kenikmatan sebenarnya sudah Allah kurangi. Bukankah ketika masuk kepala 4, geus sagala nu karasa. Dari mulai asmur, asam urat, darah nanjak, darah tinggi, sampai kolesterol, itu banyak hal. Itu teguran dari Allah.
Makin usia tuh tambah senior, bukan makin jag-jag. Ketika orang nambah umur, lain makin gagah, beki kasep, tapi makin berkurang kenikmatannya. Ibu-ibu, secanggih apapun perawatan, mau ke MS Glow misalkan, atau ke Natasha, ke Alana, atau misalkan rajin di Balur Kusari Pohaci gitu misalkan, atau misalkan pakai tarik benang metode sekarang, sulam alis, sulam bibir, obras pipi, atau neci panon, atau hal yang lain lah istilahnya dengan berbagai apa gitu. Berbagai metode kecantikan. Ingat, ada satu penyakit yang ada obatnya. Apa? Penyakit tua. Geus kolot mah hese anger. Memang mungkin wajah cangker, wajah rada mencrang, tapi kulit hese. Kayak lamun pakai metode tarik benang itu berapa meteran. Kenapa? Memang wajah sakitu, gampang lah benangna teu panjang-panjang ting, tapi eta beuheung, leher, perut, kaki, atau kabeh kudu dibedolan pakai benang. Makanya kita akan diperbudak kalau kita yang dikejar itu. Makanya yang akan menjadi hiburan kita nggak akan terlampau kecewa dengan putusan Allah pada kita ketika kita banyak mengingat kematian. Nah sekarang horor kan? Di bulan corona ini ada satu hal yang baik. Kenapa? Tiap hari mungkin kita diingatkan kematian. Kenapa? Dulu di Ramadan yang lalu kita harap-harap cemas dengan situng KPU. Nah sekarang mah kita harap-harap cemas dengan situng dari virus corona, dari gugus tugas corona ini. Tiap hari terus diumumkan, kita nonton tegang. Tapi bagi orang yang beriman, kita bisa menarik hikmah apa? Kita diingatkan. Sekarang mereka yang mati. Besok lusa bisa jadi kita. Karena kematian tuh nggak mesti harus dengan corona. Kalau hari ini kita nggak mati dengan corona, buah ku Corolla, orang mautna gitu. Artinya bisa ditabrak ku Corolla, artinya macam-macam. Garis tangan Allah sudah tentukan siapa yang akan mati dengan virus ini, siapa yang tidak. Makanya ini cukup, Ramadan ini justru oleh Allah diingetin. Kalau hari ini berapa ribu orang yang meninggal dan kita lolos, kita bersyukur. Tapi bukan berarti, mohon maaf, kita akan lolos dari kematian. Justru ini untuk menunjukkan Allah tuh ada. Dan ternyata kematian itu membuat dunia ini nggak berharga. Jangankan dengan orang yang mati. Kita belum mati saja. Ada orang yang punya mobil mewah, bagus. Gara-gara lockdown nggak bisa keluar mobilnya. Dipanasannya nggak poe. Gitu. Ada saya punya tetangga gitu, mobil teh kaluarkeun, panaskeun, asupkeun deui gitu. Apalagi saya pernah nonton dialognya Aagim sama Hotman Paris. Beliau kan terkenal orang kaya. Ketika ditanya, "Bang, bagaimana tentang mobilnya yang 7 miliar itu?" Alah teu bisa keluar ayeuna. Naon nu keluar sapeda. Artinya baru dengan virus saja dunia ini sudah nggak ada harganya sebetulnya. Apalagi dengan penyakit dan yang lain dibandingkan. Dunia ini udah nggak ada artinya. Makanya penenang hati itu ingat kematian. Hari ini mungkin kita lolos, besok lusa bisa jadi kitalah yang menyusul. Makanya pantas ini ketika orang ikut ngurus jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengantarkan, itu pahalanya gede. 2 kirot, satu gunung Uhud, 1 kirotnya berarti 2 kirot 2 gunung Uhud. Kenapa? Ketika kita mengurus jenazah, kita diingatkan, hari ini saya yang mengurus dia. Besok lusa bisa jadi saya yang diurus oleh orang lain. Hati-hati kalimatnya. Hari ini saya yang mengurus dia. Besok mungkin dia yang mengurus saya. Nah, itu nggak mungkin. Kenapa? Anu maut banyak ngurus nu hirup deui. Artinya kita dapat banyak pelajaran bahwa ternyata ada yang bisa mengerem syahwat kita tentang dunia apa? Kematian. Jadi kalau kita terlampau semangat terhadap urusan dunia, ingat besok lusa kita mati. Ini mungkin ada teman saya lagi nyimak nih yang barusan tadi nelepon. Beliau seorang pengusaha. Ustadz, saya mah geus katungkulkeun ke dunia, sibuk saya urusan dunia itu. Sampai geus lupa kajian. Nah, sekarang melalui siaran ini saya sampaikan ke teman saya ini. Ingat bisa jadi besok lusa mati. Kita belum sempat datang ke kajian. Belum sempat datang sholat berjamaah. Kabur lockdown masjidna. Makanya jangan pernah nunggu-nunggu waktu untuk beramal. Jadi ketika Allah beri kesempatan, jangan pernah hilangkan kesempatan itu. Karena kadang Allah nggak memberikan kesempatan itu 2 kali. Makanya kalau kita lagi malas beramal, ingat-ingat besok lusa kita mati. Yang kita takutkan bukan matinya, tetapi hidup setelah kematian.
Pertanyaannya, sebagai gambaran ya, Nabi pernah ketika duduk-duduk dengan sahabat, datang iring-iringan jenazah. Nabi kemudian mengingatkan, menyebutkan ini jenazah itu mustarih. Lalu datang iring-iringan jenazah yang kedua, Rasul menyebutkan mustaroh. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau datang, ketika datang jenazah ini engkau sebut mustarih. Ketika datang jenazah ini engkau sebut mustaroh. Artinya jangankan kita, sahabat pun nggak paham. Maka Rasul kemudian menyampaikan, yang ini disebut mustarih. Karena ketika aku tanya kepada kalian, bagaimana tentang jenazah ini, engkau sebut kebaikan-kebaikannya. Maka orang ini adalah orang yang ketika mati, dia istirahat dari berbuat amal soleh. Allah istirahatkan dan dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan setelah matinya. Tapi ada yang jenazah yang kedua, mustaroh, ketika disebut keburukan-burukannya. Maka orang ini adalah orang yang orang lain, makhluk di dunia ini istirahat pada dirinya, dari dirinya. Jadi kebalik, kalau yang tadi dia istirahat dari dunia ini. Tapi yang kedua, dibalik, dunia ini istirahat dari orang ini. Kesel, bahkan didoakan irase eta paeh. Sampai didoakan begitu. Kenapa? Karena dia ketika di dunia banyak istirahat dari taat. Banyak istirahat dari ibadah. Maka ketika mati awal kesibukannya. Beda dengan orang yang soleh. Jadi orang soleh itu lelah. Malam harus bangun. Kita harus sholat. Tilawah. Punya uang harus ngeluarin. Harus datang ke kajian. Capek, lelah gitu. Tetapi kelelahan kita dibayar ketika kita mati. Itu istirahat bagi kita. 6 solihan, kata Nabi. Ketika malaikat menyampaikan orang yang meninggal, orang soleh itu 6 solihan, istirahatlah. Tapi ketika orang banyak istirahat dari amal soleh, maka kematian adalah awal kesibukan yang akan dia hadapi. Dan lebih berat daripada apa yang dia tinggalkan dulu ketika di dunia ini. Sholat berat, datang kajian berat, tapi ketika dia mati lebih berat dari apa yang dia dulu tinggalkan ketika di dunia ini. So, kita memilih yang mana? Memilih mustari atau mustaroh. Kematian pasti, tapi kita mau menjemput kematian dengan cara apa? Dan orang mengenang apa setelah kita mati? Makanya wasiat pertama Rasul sampaikan, perbanyak ingat kematian akan memutuskan kecintaanmu dari dunia ini. Akan menghibur dari dirimu apabila satu saat kamu luput dari dunia ini. Baik, poin yang kedua. Nabi memberikan satu nasihat. Ini semua juga menenangkan. Kalau tadi menenangkan dari kehausan kita terhadap dunia ini. Jadi kalau kita nggak dapat dunia, tong kecewa-cewa teuing. Kenapa? Besok lu juga mati lah. Hati kita lebih tenang. Kalau kita luput dari dunia ini, sekali lagi kita nggak akan terlampau kecewa. Kenapa? Esok lusa kita mati. Kalau kita kaya, kita nggak akan terlampau jumawa. Kenapa? Esok lusa kita mati, kekayaan kita nggak akan dibawa mati. Itu menenangkan hati. 2. Nasihat Rasulullah itu, alaika bisyukri. Hendaklah engkau menjadi pribadi yang bersyukur. Ayatnya ini populer banget lah. Biasanya kan ayat ini biasanya dibacakan ketika syukuran rumah, menikah, atau naik jabatan gitu kan. Padahal nggak ada kaitan dengan itu saja. Gitu. Allah berfirman nanti di dalam surah Ibrahim ayat 7. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat tuh mudah diucapin gitu. Bahkan tanpa diterjemah pun itu udah hafal banget. Gitu. Pokoknya mah lamun acara syukuran, wah muatul lain sakartum. Kayak kalau orang ceramah Ramadan pertama, budak letikis nembak, alah pasti kutiba gitu. Nah, kalau syukuran juga lain sakartum geranya, lain sakartum. Udah ketebak gitu. Makanya ini ayat populer banget. Tapi sebetulnya pelaksanaannya nggak populer gitu. Ayatnya populer, tapi kadang-kadang pelaksanaannya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak mengenal cara bersyukur yang benar. Allah berfirman, bila engkau bersyukur, maka aku akan tambah. Ini kita yakini betul. Nanti kita lihat bagaimana sih cara bersyukur sebenarnya. Apa syukur itu syukuran di kita? Jadi mohon maaf,
kita gagal paham dengan istilah syukur. Syukur di kita, ya kan ima lamun buuk jabrik disyukur, eta mah lainnya. Jadi syukur di kita tuh syukuran gitu. Nu kabayang naon? Ngariung baca biasanya ya. Ar-Rahman, Al-Mulk, Yasin minimal gitu. Terus pulang mau besek, itu namanya syukuran. Jadi kalau pulang teu moal besek, ieu mah teu sah syukurannya. Nah, kalau syukuran gambaran kita begitu, kabayang gitu. Urang kudu ngamodal ngapoe. Itu untuk satu porsi nasi dus saja itu rata-rata 20.000. Yang agak lumayan 30 atau 25. Kayak 50 orang geus sabaraha eta modal syukuran. Padahal bersyukur bukan begitu. Bersyukur bukan syukuran versi kita. Tapi bukan berarti itu bukan syukuran ya. Tapi enggak tok hanya itu. Karena syukur itu artinya mengakui setiap kenikmatan itu datang dari Allah. Nah kita lihat dulu, nikmat itu apa? Nikmat itu setiap sesuatu yang menyenangkan kita tuh nikmat. Nah pertanyaan di kita mah nikmat lamun loba harta, naik jabatan, populer tuh nikmat. Padahal bukan itu. Banyak orang yang sengsara dengan kepopulerannya. Ustad, riut, saprak caroge abdi populer. Jadi riweuh, tara aya di imah, tuh kan jadi teu nikmat. Saprak populer duit mah loba, tapi sangsara hate. Nah itu. Jadi uang mah banyak, tapi hate asa dijojoet gitu. Itu istilahnya satu saat nikmat berupa harta, padahal nggak tentu nikmat harta itu nikmat. Gitu. Ada orang sehat, dia bangga dengan kesehatannya, seolah itu nikmat yang terbesar, padahal nggak juga. Sehat tapi teu boga duit juga nggak enak. Makanya syukur itu bukan sekedar kenikmatan yang Allah beri. Karena tadi kan saya ungkap ya, kenikmatan tuh nggak hanya bab sehat. Kenikmatan tuh nggak hanya bab harta. Kenikmatan tuh nggak hanya popularitas. Dikenal banyak orang. Itu kenikmatan, oke lah. Nah, karena kadang tadi kita mengecilkan satu nikmat dan melupakan nikmat Allah yang lain. Seolah-olah tadi saya kasih perbandingan. Ketika dia punya harta, kata kita, nikmat. Biasanya rumusnya, ketika dia diberi kelebihan satu nikmat, Allah kurangi nikmat yang lain. Contoh, uangnya banyak, berlimpah, jobnya banyak. Satu yang kurang, hese sare, sampai tidur saja harus dina mobil atuh. Setengah jam, itu udah top banget gitu. Sengsara hirup. Ngeunah tinggalin nu miskin, ngagoledak 2 jam, 3 jam, bedang-bedang ngagoler kerek gitu. Bahkan saya pernah ngobrol tuh, ada seorang dokter yang mungkin, jadwalnya padat banget. Penghasilannya dahsyat gitu. Tapi satu, capek banget. Sampai dia lelah untuk sekedar bercengkerama dengan putranya pun gak ada waktu. Kadang-kadang dokter atau artis yang populer begitu, Gusti meningeunahnya tukang beca. Karena ingat tukang beca jam 8 isuk-isuk geus kerek atuh. Jam 8 esuk-esuk geus kerek atuh dahsyat banget. Meniti berat saya mah belum bisa tidur lamun teu nginum obat heula. Sampai ada orang-orang yang membeli obat tertentu, termasuk mohon maaf ada orang yang mencari jalan pintas. Narkoba itu kan untuk dia membuat dia bisa istirahat kan. Nah, orang dia teu kudu make narkoba gitu. Dahar wareg jam 8 teu pira dahana ge jeung gupuk gitu, gep kurupuk, tapi jam 8 tibra. Ketika dibangunkan, "Mang, jam 8 meni geus sare, tibra awahing ku nikmat." Naon coba jawabanna simpel. Alah, naon deui jang hirup mah. Di imah pamajikan keur ngakeul, barudak sarehat. Ayeuna jam 8 geus meunang 20.000, naon deui hirup kerek we nungguan penumpang. Artinya, satu sisi hartanya dikurangin gitu, tapi kenikmatan Allah lebih dari yang lain. Kayak gini nih, ini para kru juga sama. Makanan apapun nikmat untuk dimakan kan. Kita mah nggak ada pantangan. Cuman hiji, duit yang melina. Itu kan, eta kabeh orang menikmat, tapi ada orang-orang segala kebeli. Makanan apapun dia bisa beli, tapi satu yang kurang apa? Dia nggak bisa menikmati karena ia dilarang darah tinggi. Ini kolesterol, yang ini asam urat. Jadi watir naon jeung kulup kentang darah teh. Kulup kentang teu meunang bahkan teu uyahan. Teu meunang diuyahan. Makan geus digram, duitna loba tuh. Makanya nggak usah kecewa ketika misalkan nikmat yang kita ukur gitu itu kecil. Padahal nggak ada nikmat Allah tuh kecil. Bahkan Allah ngingetin loh. Wa in ta'uddu nikmatallah.
Bila engkau mencoba mengukur nikmat Allah, lan tuhsuha, engkau nggak akan bisa mengukurnya, nggak akan bisa menghitungnya. Oke lah duit orang, bokeh. Apalagi sekarang dompet sudah lockdown. Yang di luar nggak ada yang bisa masuk, yang sudah di dalam nggak ada yang bisa dikeluarin. Pokoknya dompet is lockdown ya, namanya hati-hati. Tapi ingat, alhamdulillah, walaupun dompet geus lockdown, tapi awak sehat kene. Makan apa saja kita masuk. Itu nikmat dari Allah. Gitu. Jadi oke lah harta kita nggak banyak. Justru dari satu kenikmatan, kita dapat kenikmatan Allah dari sisi yang lain. Nggak ada pantangan. Tidur, fine-fine aja enak. Ada orang yang mohon maaf, jigananya populer enak, rugi. Justru jadi populer teh naon? Kudu make masker. Ayeuna mah teu populer ge make masker kan jadi rugi ayeuna make masker teh. Kita orang populer ge batur wauh naon di maskeran. Baheula mah nu populer unggul di masker naon liweuh kudu ngalayanan minta foto. Rek dahar we karek sahuap. Kang boleh minta fotonya. Jadi artis riweuh. Gitu nepi ka sampai ada harus nyawa bodyguard gitu kan ripuh hirup. Makanya kunci kenikmatan hidup itu bukan sebanyak apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Buat apa nikmat terlampau banyak tapi kita nggak mampu mensyukuri. Tapi justru kenikmatan itu ketika kita mampu mensyukuri setiap nikmat Allah yang Allah beri. Nah, ada satu kunci nikmat ya. Dan kita mah kadang-kadang nikmat nu saeutik teh nggak mampu mensyukuri karena kerasa saeutik. Kenapa? Karena kita melihat sedikit itu melihat orang yang banyak. Makanya Nabi ngingetin, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kamu. Jangan kamu melihat orang-orang yang berada di atas kamu. Urusan apa? Urusan harta, urusan rizki. Kenapa? Fa innahu ajdaru. Karena itu lebih layak, lebih pantas bagimu an la tajdaru nikmat Allah, supaya engkau tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Jadi sekecil apapun nikmat itu syukuri. Karena Anda pantas untuk mensyukurinya. Nikmati yang ada karena yang ada pun nikmat. Kadang kita menjadi pribadi yang kufur. Ketika kita mendapatkan satu nikmat, kita melihat kepada yang di bawah. Urang make motor backjul. Butut teh asli gitu. Lain backjul nu antik mah mahal. Melihat kepada orang yang pakai motor yang bagus. Ada yang pakai X-Max, ada yang pakai nu rodana 3 teh gitunya. Lain bemo gitunya. Menikah bita, urang eta backjul jadi leutik tah. Jika lain jadi backjul di ting naon jadi kan backjul bebek jadi hayam jul juga nama. Leutik tah. Jadi kita makin kecil, makin kerdil ketika kita melihat kepada orang di atas. Pun orang rumah sak goreng patut gitunya. Nilai kita nggak bagus gitunya, penampilan kita ulah rerejengan jeung nu kasep engke karasa bututna. Sering-seringlah silaturahmi atau ulin tuh ka kebun binatang. Kita banyak bersyukur, Gusti ku batur ku jelema urang disebut batu goreng patut, tinggal ngarendeng jeung si Amang mah urang leuwih keren. Artinya jangan pernah meremehkan nikmat Allah sekecil apapun. Kenapa? Karena yang terberat adalah apa kita mampu mensyukurinya atau tidak. Sebagai contoh begini, ada seorang sahabat yang paling kaya dulu. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dalam satu riwayat, ketika beliau tengah saum, pembantunya udah nyiapin makanan. Tapi beliau malah berlinangan air mata di hadapan makanannya. Tentunya mungkin pelayannya nanya, apa kurang enak masakan saya? Dia hanya jawab, saya teringat sahabat saya. Namanya Mus'ab bin Umair. Dalam sejarah, beliaulah orang yang berdakwah di Madinah yang pertama kali dan termasuk mengislamkan penduduk Madinah. Beliau didelegasikan oleh Rasulullah untuk mengajak penduduk Madinah untuk masuk Islam. Tapi beliau yang tidak pernah merasakan kenikmatan hijrah ini. Kenapa? Beliau wafat ketika di salah satu perang. Saya lupa perang Uhud atau perang Badar ya. Jasadnya ketika ditutupi oleh kain, wajahnya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupi kaki-kakinya, wajahnya kelihatan. Sedemikian miskinnya Mus'ab yang punya jasa besar untuk dakwah Islam saat itu. Tapi hidupnya seperti itu.
tapi dia adalah orang yang bahagia. Kesulitan di dunia ini Allah tebus dengan surga. Nah pertanyaannya, saya tidak seheroik Mus'ab bin Umair. Tidak sedahsyat perjuangan Mus'ab bin Umair. Tapi Allah buka kenikmatan dunia ini begitu luas. Cek orang Sunda, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah. Dahsyat banget lah Allah buka harta bagi saya. Nah pertanyaannya, apakah ini adalah kenikmatan yang Allah dahulukan kepada saya dan besok lusa saya sudah nggak dapat apa-apa di akhirat? Itu yang membuat dia menangis. Jadi pertanyaannya, apakah kenikmatan yang selama ini dirasakan itu adalah kenikmatan yang Allah dahulukan dan nanti di akhirat saya nggak dapat apa-apa? Beda dengan Mus'ab, kesengsaraan yang Allah dahulukan, tapi kebahagiaan yang Allah siapkan. Bahkan lebih dulu dia mendapatkan itu. Padahal kita tahu banget Abdurrahman bin Auf itu amalnya luar biasa. Sedekahnya banyak. Tapi beliau sampai meneteskan air mata. Nah urang gitunya. Beunghar henteu, sodakoh teu loba gitu. Tapi kita nggak pernah meneteskan air mata. Kenapa? Apa kita sudah menjadi insan yang bersyukur atau tidak? Karena bersyukur artinya menggunakan nikmat yang ada sesuai dengan apa yang jadi kehendak dari si pemberi nikmat itu. Yaitu siapa? Allah. Makanya sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang Allah muliakan, kita tapakuri kisah Abdurrahman bin Auf. Karena bisa jadi ketika Allah memberikan kemudahan bagi kita, Allah berikan kemudahan urusan harta, urusan jodoh, urusan apapun. Tapi nggak sebanding dengan rasa syukur kita kepada Allah, itu ibadah kita. Kita patut bertanya pada diri kita, apakah itu kebaikan Allah yang Allah dahulukan kepada kita? Kan ada yang punten nyombong gitu. Saat saya mah tahajud rajin-rajin teuing. Kajian setahun 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Jumatan ya sakapeung-kapeungeun lah. Salat berjamaah can ngimpi-ngimpi acan. Salat 5 waktu lumayan lah gitu. Walaupun subuh masuk bolong gitu. Tapi hirup saya fine-fine aja. Awak sehat, jodoh gancang, saya di usia 24 tahun geus menang jodoh, karir melesat, dompet nggak pernah lockdown. Apa yang salah dengan hidup saya? Si eta rajin tahajudna, kajian rajin hideung, tarang geus hideung. Artina geus rajin tahajudna, geus nepi ka 36 tahun jodoh can kunjung datang. Rezeki seuseut. Nah, seolah-olah dibandingkan begitu. Padahal ingatlah teman-teman sekalian, Allah memuliakan seseorang bukan dari sebanyak apa karunia yang Allah beri. Allah memuliakan seseorang tidak diukur dari sebanyak apa rizki yang Allah berikan pada orang itu. Tapi Allah akan memuliakan seseorang itu dari sekuat apa dia bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Walaupun kenikmatan itu kecil. Buat apa? Nikmat Allah beri banyak kepada kita, tapi kita nggak mau mensyukurinya. Maka kita akan termasuk orang yang kufur. Poin ketiga, ini udah habis belum waktunya? Masih ada? Oke. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga, Rasul menyampaikan aksirid doa. Perbanyaklah engkau berdoa. Fa innaka la tadri mata yustajabulak. Perbanyaklah engkau berdoa karena engkau tidak tahu kapan doamu itu diijabah. Karena di antara doa yang akan dijabah, karena di antara doa yang tidak akan diijabah, ketika dia mengatakan qad da'autu, falam aro yustajabuli. Payastahsiru inda dzalik wa yatrukud doa. Aku teh sudah sering berdoa, tapi asa teu dijabah, anggeus malas saya mah. Akhirnya dia putus asa dengan doanya dan dia meninggalkan doa. Justru orang yang semacam ini nggak akan dijabah doanya. Karena doa bukan sekedar ucapan, tapi ujian keyakinan kita kepada Sang Khalik, kepada Allah. Karena Allah menegaskan kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah kalian. Doa bukan sekedar permainan kata-kata. Tapi doa adalah ujian kita apakah kita berani atau kita tetap husnuzon pada Allah atau tidak. Makanya guru saya sering ngasih nasihat gini. Doa itu bukan sekedar ucapan. Tetapi husnuzon kita kepada Allah.
Karena doa bukan persoalan ijabah atau tidak diijabahnya. Tapi doa satu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dua, doa itu adalah bentuk ujian keyakinan kita kepada Allah. Apakah ketika Allah nggak beri sesuai dengan keinginan kita akan meninggalkan doa? Dulu di Sharing Night saya pernah share kisah tentang istrinya dari Imron. Ya. Jadi Imron itu istrinya Imron. Beliau udah yakin benar ke Allah. Kita nggak meragukan keyakinan istri Imron. Dia yakin benar kepada Allah. Sampai dia berani, istilahnya apa ya, menambahkan doanya tuh dengan nadar. Apa? Ya Allah, ini nadar tuh mafi batni. Aku bernadar apa yang dalam perutku ini, aku akan jadikan dia pengabdi atau orang yang akan mengabdikan sepenuhnya kepadamu. Kalau mungkin bahasa bebas saya, kalau ayeuna ya, di aplikasi zaman sekarang, ya Allah, apa yang di dalam kandungan saya siapkan untuk menjadi kiai. Kalau kiai kan pasti laki-laki. Kalau perempuan nyai gitu. Nah, kalau kiai itu laki-laki. Tapi ternyata lahirlah seorang perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Pertanyaannya, apa Allah nggak tahu request dari istri Imron? Kan istri Imron mintanya laki-laki. Dua, kurang soleh bagaimana istri Imron? Tiga, tambah nadar lagi. Jadi satu, yakin banget. Dua, jadi yakin banget kan ke Allah istri Imron. Dua, soleh. Istri Imron tuh udah jelas soleha banget. Ketiga, beliau tuh udah nadar. Apa yang di perutnya ini, yang di kandungnya akan dijadikan kiai lah kalau usah sekarang. Ternyata Allah berikan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin bagi kita yang nggak yakin kepada Allah, ketika Allah udah kasih nggak sesuai harapan, udah dia tinggalin doa. Saya udah tempuh berbagai kesolehan, berbagai amal soleh, ternyata Allah nggak ngasih sesuai dengan keinginan saya. Mungkin dia akan putus asa dengan doanya. Makanya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ijabah doa itu ujian. Tidak diijabah pun itu ujian. Ketika diijabah doa, apakah kamu akan merasa jumawa? Seolah-olah aku memang orangnya disenangi oleh Allah sih. Saciduh metu sausap nyata. Setiap saya ngadoa pasti Allah ijabah. Ah, kesombongan tuh. Dua, ketika tidak ijabah, apakah dia akan putus asa? Alah, geus rajin kajian kalatif gegeningan. Ah, ngadoa geningan geus cerik-cerik. Belaan saya cerik, gitu tuh cerik, geus pura-pura cerik lah gitu. Ternyata Allah nggak ngasih juga. Apakah dia akan meninggalkan? Maka doa latihan kita husnuzon kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan? Teruslah berdoa. Janganlah putus berdoa. Ada yang nanya, Ustadz, nah kurang ulama di Indonesia? Nah kurang orang soleh di Indonesia? Kok corona tidak mudik-mudik begitu? Aneh kan gitu. Corona mah dari Wuhan ke Wuhan deh gitu. Jangan sampai dari Wuhan jadi Wuhan. Ya corona dari Wuhan ke Wuhan deh kan. Mudiknya balik ke itu. Ini mah dari Wuhan jadi Wuhan. Virus dari Wuhan datang Wuhan takut mati. Nah, sampai ada yang nanya, apa kurang orang soleh? Apa doa orang Indonesia tuh nggak dijabah sama Allah? Sampai ini dimanfaatkan kesempatan oleh orang-orang yang beraliran liberal ya. Mana Allah yang kalian sembah selama ini? Berapa banyak orang yang sudah meneteskan air matanya berdoa, tapi kenapa Allah nggak kabulkan? Nggak ada tuh Allah yang kalian sembah itu. Ketika orang menangis-nangis, meminta mengemis-ngemis pertolongannya, di saat orang butuh-butuh, ribuan orang mati. Di dunia ini kan ribuan orang mati. Kemana Allah tuh? Ini dimanfaatkan dakwah untuk menyesatkan, melemahkan tauhid kita. Makanya di awal saya katakan, doa itu persoalannya ada husnuzon kita kepada Allah. Baik sangka kita kepada Allah. Ijabah ujian, ketika tidak dijabah pun ujian. Maka ketika pandemi ini masih belum diangkat, belum misalkan mudik, dan kita berdoa, ingat Allah itu tidak buta, tidak tuli. Allah itu sami'un basir. Kita yakini Allah maha mendengar, maha melihat. Tapi tiadalah Allah menetapkan sesuatu kecuali di situ sudah Allah siapkan kebaikannya. Apa? La walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Benar-benar kami akan menguji kalian untuk mengetahui mana mujahid sejati, mana orang yang sabar. Nah, ini ujiannya. Nah, apakah dia akan meninggalkan doa dan dia nggak percaya kepada Allah ketika dia berdoa minta virus kalau diangkat nggak diijabah-ijabah?
atau dia tetap optimis kepada Allah, baik sangka kepada Allah, dia tetap tidak putus dengan doanya. Karena dia yakin Allah tiadalah menetapkan sesuatu kecuali yang terbaik baginya. Nah ini diantaranya, sudah habis waktunya ya? Hah? Sudah habis waktunya, sudah jam 5, sahabat-sahabat sekalian. Ini khawatir mengganggu, nuker nyiksikan, gitunya. Khawatir nanti cabai diangkat, handphone dimasukkan ke wajan gitu. Makanya baru 3 hal dulu lah. Nanti PR 2D-nya insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain. Kalau sudah bebas corona. Jadi ada 5 sebetulnya, kita baru bahas 3. Jadi wasiat Rasul kepada orang tadi, 1, perbanyak ingat kematian. Karena banyak mengingat kematian akan melepaskanmu dari kecintaan dunia ini. Jadi menghibur dirimu ketika engkau luput dari dunia ini. 2, alaika bisukri fa innahu yazidu fi ni'mah. Hendaklah engkau bersyukur karena bersyukur itu akan menambah kenikmatanmu. 3, kata Nabi, aksirid doa fa innaka la tadri mata yustajabulak. Perbanyaklah terus berdoa karena engkau tidak tahu kapan doamu itu akan dijabah. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saya yang bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan kan sekarang, Maya? Karena kalau pertanyaannya harus ke sini dulu lah. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, nanti dikirim aja ke SIP Media, insya Allah akan dijawab oleh mereka. Jawabannya apa? Mungkin tidak tahu. Gitu. Ya insya Allah lah nanti kalau di event yang lain, semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit ini. Semoga Ramadan ini Ramadan yang menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi, jangan pernah mengurangi semangat amal soleh kita. Mohon maaf andai kata ada hal yang disampaikan kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.